Kitab Ulangan, pasal 4. Musa memperingatkan untuk menaati hukum Taurat Allah. Sekarang, orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan perintah yang kuajarkan kepadamu. Taatilah itu, supaya kamu hidup dan dapat memasuki dan memiliki tanah yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Janganlah kamu menambahi atau mengurangi apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kamu harus menaati seluruh perintah Tuhan Allahmu yang telah kusampaikan kepadamu. Kamu telah melihat yang telah dilakukan oleh Tuhan di Baal Peor. Tuhan Allahmu membinasakan seluruh orang yang mengikuti Baal Peor di tempat itu. Akan tetapi, kalian semua yang setia kepada Tuhan Allahmu masih hidup hari ini. Aku telah mengajarmu tentang ketetapan dan perintah yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu menaatinya di negeri yang akan kamu masuki dan miliki. Taatilah semuanya itu, tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kamu bijaksana dan memiliki akal budi. Mereka akan mendengar tentang peraturan-peraturan ini dan berkata, "Benar, bangsa yang besar ini bijaksana dan berakal budi. Tidak ada bangsa lain yang mempunyai ilah yang begitu dekat seperti Tuhan Allah kita, setiap kita berseru kepadanya. Tidak ada bangsa besar yang memiliki ketetapan dan peraturan yang adil seperti seluruh ketetapan dan peraturan yang kuberikan kepadamu hari ini. Namun, kamu harus menjaga diri dan berhati-hatilah. Jangan sampai kamu melupakan hal-hal yang telah kamu lihat dengan matamu sendiri. Jangan sampai semua itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Ceritakanlah hal itu kepada anak cucumu. Pada waktu kamu berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, Tuhan berfirman kepadaku, "Kumpulkanlah mereka di hadapanku, biarlah mereka mendengarkan yang harus kukatakan. Maka mereka akan belajar untuk takut akan aku selama mereka hidup. Dan mereka juga akan mengajarkan kepada anak-anaknya." Kemudian kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Gunung itu terbakar dengan api yang membubung ke langit. Ada awan hitam yang tebal dan gelap. Dari tengah-tengah api itu, Tuhan berfirman kepadamu, "Kamu mendengar suaranya, tetapi kamu tidak melihat sesuatu. Hanya suara yang terdengar. Dia menyampaikan kepadamu perjanjiannya, yang dia perintahkan kepadamu, yaitu 10 perintah untuk kamu taati, yang ditulisnya di atas 2 loh batu." Tuhan juga menyuruh aku untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan lain yang harus kamu taati di negeri yang akan kamu ambil dan tempati. Ketika Tuhan berfirman kepadamu dari api di atas gunung Horeb, kamu tidak melihat rupa Allah. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Jangan berbuat dosa dengan membuat berhala atau patung yang berbentuk makhluk hidup, apapun itu, baik yang menyerupai seorang laki-laki atau perempuan, atau seperti binatang di darat, atau berupa burung di udara. Jangan buat berhala yang mirip dengan apapun yang merayap di atas tanah, atau yang menyerupai ikan di dalam air. Janganlah kamu memandang ke langit dan melihat baik matahari, bulan, bintang-bintang, serta melihat semesta alam. Jangan menyembah dan melayaninya. Semua itu diberikan Tuhan Allahmu kepada setiap bangsa di seluruh kolong langit ini. Sebab Tuhan telah membawamu keluar dari dapur peleburan, yaitu Mesir, dan menjadikan umat miliknya sampai hari ini. Tuhan murka kepadaku karena kamu. Dia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberang sungai Yordan dan tidak akan memasuki tanah yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milik pusakamu. Aku akan mati di negeri ini dan tidak dapat menyeberang sungai Yordan, sedangkan kamu akan menyeberang dan mewarisi tanah yang baik itu dan tinggal di sana. Berjaga-jagalah agar kamu tidak melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah mengikatmu. Kamu harus mematuhi perintah Tuhan Allahmu dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Karena Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang pencemburu.
Bila kamu mempunyai anak cucu dan tua di sana, lalu kamu merusak dirimu sendiri dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan segala kejahatan di mata Tuhan Allahmu. Dengan demikian, kamu menyebabkan sakit hatinya. Langit dan bumi adalah saksiku. Jika kamu melakukan yang jahat itu, kamu akan segera binasa di tanah yang kau seberangi melalui sungai Yordan itu. Kamu tidak akan lama tinggal di sana dan akan binasa semua. Tuhan akan mencerai-beraikanmu di antara bangsa-bangsa dan hanya sedikit dari antara kamu yang masih tinggal di negeri di mana Tuhan membuangmu. Di sana kamu akan menyembah kepada ilah yang dibuat oleh manusia, yang dibuat dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, mendengar, makan, atau mencium. Namun di sanalah kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kamu akan menemukannya apabila kamu mencarinya dengan segenap hatimu dan jiwamu. Jika kamu berada dalam kesulitan dan semuanya itu menimpa dirimu di kemudian hari, maka kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Tuhan Allahmu adalah Allah pengasih. Dia tidak akan meninggalkan atau membinasakanmu, tidak pula mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya dengan nenek moyangmu. Ingatlah perbuatan besar Allah. Tanyakanlah dari ujung langit ke ujung langit yang lain tentang zaman dahulu yang telah ada sebelum kamu, sejak Allah menciptakan manusia di bumi. Pernahkah terjadi hal sebesar ini atau pernahkah terdengar hal seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang berbicara dari tengah api, seperti yang telah kamu dengar dan tetap hidup? Apakah ada ilah lain yang pernah berusaha mengambil dan memiliki umat untuk dirinya sendiri dari tengah-tengah bangsa lain? Kamu sendiri telah melihat yang dilakukan Tuhan Allah terhadapmu di Mesir. Kedahsyatan tanda-tanda, mukjizat, perang, dan segala kengerian yang terjadi di depan matamu. Kepadamu telah dinyatakan agar kamu mengetahui bahwa Tuhan itulah Allah. Tidak ada selain Dia. Dia membiarkan kamu mendengar suaranya agar Dia dapat mengajar kepadamu. Di atas bumi, Dia memperlihatkan apinya yang besar dan kamu mendengarkan perkataannya dari tengah-tengah api itu. Dia mengasihi nenek moyangmu. Dia memilihmu, yaitu keturunan mereka dengan membawamu keluar dari Mesir dengan kuasanya yang besar. Dia mengusir bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih berkuasa darimu untuk membawamu masuk ke daerah mereka. Dia memberikan negeri mereka yang kamu tinggali hari ini. Pada hari ini, ketahuilah dan ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah atas langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Kamu harus menaati segala hukum dan perintahnya yang kuberikan kepadamu hari ini, supaya hidupmu dan anak-anakmu baik adanya, dan kamu terus hidup di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Musa memilih kota-kota perlindungan. Kemudian Musa memilih 3 kota di sebelah timur sungai Yordan. Siapapun yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan tidak memusuhinya dapat melarikan diri ke salah satu dari kota-kota itu dan dia tidak akan dibunuh. Bezer di dataran tinggi untuk suku Ruben, Ramot di Gilead untuk suku Gad, dan Golan di Basan untuk suku Manasye. Pengenalan hukum Taurat Musa. Inilah Taurat yang dijelaskan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, hukum, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah seberang Bet Peor, di tanah Sihon, Raja Amori yang tinggal di Heshbon. Musa dan orang Israel mengalahkan Sihon ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki tanah itu dan juga tanah milik Og, Raja Basan. Kedua Raja Amori itu tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Tanah ini terbentang dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai ke Gunung Sion, yaitu Gunung Hermon, mencakup juga seluruh lembah di sebelah timur sungai Yordan,
sampai ke sebelah selatan, terus ke Laut Araba, ke kaki Gunung Pisgah.